Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang koalisi Nasdem. Ya, ini Nasdem judul utamanya, karena Nasdem lah yang telah mencapreskan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024. Nah, berita datang dari PKB. Ada yang menarik dari PKB nih. Ya, PKB saat ini digadang-gadang bisa masuk dalam koalisi Nasdem. Apakah berita ini menjadi kabar baik atau menjadi kabar buruk buat Demokrat ataupun PKS? Jelas, ini juga telah diwanti-wanti oleh kedua partai tersebut. Bagaimana posisi PKB ketika bertandem dengan Nasdem? Apakah diperlukan lagi Demokrat atau tidak? Apakah diperlukan lagi PKS atau tidak? Kalau masalah diperlukan dukungan jelas masih. Cuman Demokrat dan PKS juga mewanti-wanti ketika terjalin hubungan antara PKB dan Nasdem, jelas posisi mereka juga akan rawan karena Demokrat akhir-akhir ini kan selalu mendorong AHY sebagai pendamping Anies. Kemudian dari PKS juga selalu mendorong kadernya untuk menjadi pendampingnya Anies. Nah, ketika PKB masuk, pasti akan kembali memberikan opsi, juga akan memberikan opsi sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Jelas dengan adanya PKB memberikan banyak opsi kepada Nasdem, siapa yang bakal Nasdem pilih sebagai cawapres. Nah, dalam presidensial threshold atau kursi persyaratan untuk masuk sebagai presiden itu kan sekarang membutuhkan 115 kursi. Sedangkan untuk Nasdem ketika berkoalisi dengan PKB itu jumlah kursinya sudah 117. Jelas sudah memenuhi ambang batas presidensial threshold. Ya, jadi seperti kita lihat bahwa PKB ini ya juga memiliki kursi yang banyak sehingga sudah melengkapi dari kursinya Nasdem. Namun ketika keempat partai ini bergabung misalnya, jelas ini akan menjadi sebuah kekuatan koalisi yang sangat kuat. Ini akan membuat PDIP kewalahan, apalagi Gerindra. Gerindra jelas Gerindra itu kan bakal ditinggal itu kan. Sekarang itu kan Gerindra sama PKB lagi mesra-mesranya itu kan. Cuman dengan adanya isu ini, apakah PKB jelas-jelas akan masuk dalam koalisi Nasdem? Gerindra kan tinggal sendirian. Meskipun Gerindra pada dasarnya bisa mencalonkan presiden karena presidensial untuk Gerindra itu kan sudah cukup kursinya. Tapi jelas di sini ketika Gerindra ditinggalkan oleh PKB, Gerindra akan menderita di sana. Apalagi kita lihat Gerindra selain PKB dia tidak menjalin hubungan, tidak ada isu hubungan ke partai lain selain PKB. Nah, kita kembali lagi ke Nasdem. Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, jelas ini menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk mendorong Anies Baswedan sebagai presiden. Dan jika betul-betul PKB masuk dalam koalisi ini, maka bisa dipastikan bahwa jalan Anies Baswedan menjadi presiden itu ya ibaratnya kalau jalan yang tadinya masih berkerikil ini sudah diaspal lah gitu. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian juga berharap agar PKB masuk dalam koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS? Jika tidak, coba tulis di kolom komentar alasannya apa gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Dan kita kembali lagi bertemu di video berikutnya, oke? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.